Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini Miss Vera akan memberikan materi tentang Bahasa Indonesia, tematik tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita mulai, kita lihat aturan dalam belajar ya. Mempersiapkan buku yang akan dipelajari, tentukan posisi duduk yang nyaman, berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan yang terakhir menyimak Bapak atau Ibu guru yang menjelaskan. Dongeng. Di sini siapa yang tahu apa itu dongeng? Yuk, sekarang kita bahas. Dongeng adalah cerita hayalan atau tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian pada zaman dahulu. Dongeng itu merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya disampaikan secara turun-temurun. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Ada pesan moral yang bisa didapat dari membaca dongeng. Ajaran atau pesan moral biasanya tertera dengan jelas di bagian akhir dongeng. Salah satu unsur yang ada dalam dongeng yang membuat cerita dongeng menarik adalah penokohan atau yang bisa kita sebut watak tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ada beberapa karakter yang biasa ditemui dalam kehidupan. Ada pemarah, penyabar, ceria, pemaaf, tidak percaya diri, pendiam, bijaksana, setia, buas, jinak, eksentrik, hemat, boros, pelit, ramah, munafik, jujur, licik, egois, iri, tamak, pendendam, pengkhianat, penyayang, penakut, pembenci, pemalas, rajin, cuek, dan sombong. Sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 21. Kita baca dongeng sama-sama ya. Mawar merah dan mawar putih. Di sebuah kebun tumbuhlah 2 pohon mawar dan putih. Mawar merah sering marah-marah karena hal-hal kecil, sedangkan mawar putih sangat baik. Jika mawar merah sedang marah, mawar putih hanya diam mengalah. Sifat pemarah mawar merah semakin hari semakin bertambah. Mawar merah sering melemparkan kotoran ayam ke mawar putih. Namun, ternyata kotoran ayam itu membuat mawar putih tumbuh semakin subur. Dari batangnya muncul banyak bunga yang indah dan harum. Sementara itu, mawar merah karena marah terus, batangnya kurus dan tidak berbunga. Suatu hari datanglah pemilik kebun itu. Ia senang sekali melihat mawar putih yang tumbuh subur. Ia bersihkan rumput di bawahnya sehingga mawar putih semakin sehat. Mawar merah yang kurus kering dan tak berbunga dicabutnya dan dibuang ke tong sampah. Setelah kamu membaca dongeng mawar merah dan mawar putih, coba kamu sebutkan pesan moral yang didapat dari dongeng tersebut. Dan sebutkan watak dari tokoh-tokoh pada dongeng tersebut. Boleh ditulis di buku tulis dan dikirimkan melalui WhatsApp Miss Vira ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.